Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Agung Wisnu Barata, SOS MM. Selamat pagi, selamat siang Pak Agung. Iya, pagi siang. Sehat Pak Agung? Alhamdulillah sehat. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Yuleha, MSI, Kabid Pemberdayaan Masyarakat atau Kabid Bidang 2. Selamat pagi, selamat siang Bu. Sehat Bu. Kalau di bidang Bu Yuleha itu yang mengurusi TMMD, yang mengurusi Banprof juga itu nggih. Teman-teman sahabat desa mungkin sudah nggak asing lagi nggih. Sugeng rawuh Ibu. Dan sahabat desa dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Kabupaten Batang, alhamdulillah kita ketemu lagi, jumpa lagi dalam acara Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa. Semoga sahabat desa yang misalkan ini dalam posisi ada yang sakit, semoga cepat sehat, diangkat penyakitnya. Sahabat desa yang masih sedih, mudah-mudahan juga secepatnya dikasih sehat. Mohon maaf kalau sedih berarti senang ya. Kemudian kalau ada yang ngasih susah juga mudah-mudahan diselesaikan persoalan-persoalannya. Semoga langkah kita senantiasa mendapatkan ridho dan diberi keberkahan dalam setiap langkah kita dalam hal melayani masyarakat. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Semoga sahabat desa yang beragama Islam mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Amin. Untuk hari ini materi yang akan disampaikan adalah mengenai lembaga kemasyarakatan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 18 tahun 2018. Oleh karena itu, di sela-sela kesibukan sahabat desa, marilah bersama-sama menyempatkan waktu mengikuti, menyaksikan, melihat Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa hari ini dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kita dengarkan materi oleh beliau Bapak Dr. Agung Wisnu Barata SOSMM. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Pak Agung. Terima kasih Mas Budi Utomo yang selalu mendampingi pada kegiatan Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Dr. Anda Yuleha MSI yang juga sering mendampingi kami, setia. Terima kasih kepada keduanya. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari amal panjenengan selama kita masih diberikan kesempatan bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang. Sahabat desa yang saya hormati, kesempatan ini saya akan ngambil judul Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disingkat itu LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dengan berdasar pada Permendagri nomor 18 tahun 2018. Ini nomornya nomor cantik Mas. Nomor 18 tahunnya 2018. Nomor ketemunya cantik. Kalau orang Cina itu QQ9 Pak Agung. QQ9. Nah, kan tuh. Nomornya berapa itu? 18 kan kalau ditambahkan 9. Oh gitu. Ini rupanya Mas Budi ahli meramal. Tapi bukan ramalan togel ya Mas. Kalau ramalan togel ditangkap pihak yang berwenang. Nggak apa-apa. Sahabat desa yang saya hormati, sering menjadi suatu pertanyaan kepada kita itu, terutama itu pertanyaan tentang posisi RT, RT RW, karena RT RW ini sering mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah. Nah ini sebenarnya secara posisi hukum itu posisi RT RW terus kayak PKK, kayak Posyandu, Karang Taruna itu secara aturan hukumnya itu bagaimana? Makanya pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan kepada sahabat desa, mudah-mudahan dengan pembelajaran lembaga kemasyarakatan desa ngerti secara organisasi bagaimana mereka. Kesempatan yang pertama ini karena berbicara tentang desa ya yang harus dibaca oleh sahabat desa
undang-undang tentang desa. Undang-undang apa Mas Yudi? Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ya. Iya, orang desa Remadas harus hafal. Mbak Juleha juga hafal ini. Kemudian betul yang sampaikan Pak Budi, jadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, termasuk peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa. Jadi undang-undangnya tadi nomor 6, untuk pelaksanaan operasional itu diatur dalam PP 43. Secara khusus Permendagri nomor 18 2018 mengatur tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Kalau di Kabupaten Batang tidak ada lembaga adat desa. Ini terutama bagi sahabat-sahabat yang tinggal di luar Jawa, misalnya ada lembaga adat desa. Ini dasar hukumnya. Jadi secara spesifik Permendagri sudah mengaturnya, yaitu Permendagri nomor 18 tahun 2018. Nah, seperti biasa, ini apa itu desa? Ini sahabat desa juga harus tahu, tinggal di desa. Kalau ditanya desa itu apa, jangan sampai kalau ditanya desa ya desa yang bukan kota ya. Karena desa yang di perkotaan juga masih banyak sih Mas Budi. Batang aja kita masih dari 239 desa ada 9 kelurahan. Tapi kalau sekarang kelihatannya malah inginnya jadi desa. Kalau dulu kan kepengennya jadi kelurahan. Kebalik sekarang. Sekarang kebalik, karena anggaran masuk desa itu banyak. Jadi mungkin malah kalau bisa warga yang di kelurahan ingin jadi warga desa. Karena anggaran dari pemerintah pusat maupun dari APBD, baik provinsi kabupaten kan makin bertambah. Tapi kalau di kelurahan biasanya karena itu termasuk bagian dari POPD, anggarannya ya ada tapi tidak sebanyak yang ada di desa. Kalau pokok-pokok pikiran itu ya di kelurahan masih ada juga. Nah, pengertian desa seperti yang bisa dibaca di Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa. Desa adalah, saya bacakan secara utuh ini, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh kepala desa. Jadi saya sering menyampaikan pengertian desa dengan pengertian negara itu hampir sama. Ada unsur wilayah, ada unsur pemerintah, dan ada unsur rakyat. Nah, konteksnya dalam konteks NKRI meskipun pengertiannya hampir sama, tapi desa merupakan bagian dari sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjutkan Dalam menjalankan pemerintahan desa, itu dalam mengelola tata pemerintahan desa, kita mengenal ada yang namanya BPD. BPD itu singkatan dari Badan Permusyawaratan Desa. Bukan Bank Jateng ya. Kalau Bank Pemerintah Daerah. Bank Pemerintah Daerah ya. Tapi dalam penyelenggaraan desa itu BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa. Secara pengertian yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Ini perlu digarisbawahi, itu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Makanya pengertian dulu di undang-undang yang sebelum Undang-Undang 6 2014, pengertian pemerintahan desa ya kepala desa dan BPD. Kalau sekarang pengertian pemerintahan itu BPD sudah masuk fungsi pemerintahan. Sudah agak beda. Kalau dulu pengertian pemerintahan itu kepala desa dan BPD. Kalau pemerintah itu berarti kepala desa dan perangkat. Kalau pengertian pemerintahan sekarang ini BPD itu masuk unsur dalam fungsi pemerintahan. Ya. Yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah atau ditetapkan secara demokratis. Makanya ada BPD itu keterwakilan dari dusun mana, keterwakilan wilayah. Nah, kalau di tingkat kabupaten itu tapi tidak bisa disamakan sih sebenarnya, tapi untuk pemahamannya bisa.
pemahamannya kayak BPD itu kayak DPR-nya itu aja. Jadi kayak Dewan Perwakilan Rakyat daerah itu. Tapi saya tidak ngatakan menyamakan, tidak mengartikan sama antara DPRD dengan BPD. Tapi secara kefungsian itu hampir sama sebenarnya. Kalau DPRD itu kan melalui sistem pemilihan, Mas. Melalui pemilihan melalui partai politik. Kalau BPD kan unsur keterwakilan wilayah yang tidak melalui partai politik. Kalau DPRD kan melalui partai politik. Tapi tugasnya sama, unsur keterwakilan juga. Kalau di DPRD itu kan ada dapil-dapil, daerah pemilihan mana, daerah pemilihan mana. Dan fungsinya juga hampir sama sih sebenarnya, mengontrol masalah pemerintahan, terus mengusulkan masalah, kalau di desa berarti perdes, kalau di tingkat kabupaten berarti perda, itu kontrol pemerintahan, terus masalah kebijakan, masalah keuangan yang dirumuskan dalam penyusunan APBDes itu kan BPD terlibat di dalamnya. Ini lembaga-lembaga yang paling dekat dengan kepala desa, dengan pemerintah desa ya BPD. Jadi keberadaan BPD ini sangat strategis sekali sebagai mitra kepala desa. Sebagai seorang mitra ya seharusnya sahabat desa ini Pak Kepala Desa, perangkat desa, kadus kaur itu ya, kaur ini sebanyak mungkin sering diskusi mengenai masalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Jangan kepala desa itu nyun sewunya, minta maaf itu ngambil kebijakan tanpa rembugan. Nanti efeknya akan terjadi faksi-faksi. Faksi itu adanya kepentingan yang merasa tidak tersampaikan kepentingannya. Tapi kalau sering dirembukan karena BPD itu sebagai wakil keterwakilan daripada rakyatnya di daerahnya, di dusunnya, ini akan menjadi lebih baik lagi. Jadi harus sering rembukan sebanyak mungkin. Kalau semakin rembukan, jadi nanti pemikiran dari BPD pun akan menurunkan nilai positif. Tapi kalau jarang diajak diskusi, biasanya akan mengklaim, ini kok Pak Kadesnya jarang ngajak kami berbicara, kami hanya disuruh tanda tangan saja, hanya yang sifatnya formal. Jadi harapan kami yaitu, jadi sering diajak rembuk setiap kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan umum untuk masyarakat desa itu sendiri, karena dia adalah secara keorganisasian merupakan juga punya fungsi pemerintahan. Jadi kedudukannya sebenarnya hampir sama. Kepala desa juga dipilih oleh rakyat ya secara langsung. BPD juga mewakili rakyat. Jadi rakyat karo rakyat ketemu bareng di dalam unsur keterwakilan. Nah, itu kan kepenak. Jadi para pemimpin-pemimpinnya. Karena kalau nanti pemimpin rakyat dengan pemimpin rakyat ini bisa berjejer berbarengan, rembukan bareng ya, insya Allah suasana pemerintahan desa itu akan lebih kondusif. Jadi lebih kondusif, lebih nyaman, konflik-konflik sosial agak berkurang. Kemudian yang perlu diketahui juga di dalam menjalankan tata pemerintahan desa, di desa ada yang namanya Lembaga Kemasyarakatan Desa, LKD ya. Ini yang akan menjadi bahasan hari ini. Pengertian LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, yaitu wadah partisipasi masyarakat. Jadi tempat wadahnya seperti BPD sebenarnya juga wadah partisipasi masyarakat, tapi ini ada juga Lembaga Kemasyarakatan Desa. Jadi nanti wadahnya bisa melalui BPD, juga melalui LKD, sama-sama wadah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di sini pengertian adalah keterlibatan rakyat di dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh desa melalui suatu kelembagaan yang terwadai dalam LKD. LKD itu sebagai istilah payungnya mereka berpendapat. Nah, LKD itu sesuai dengan kepentingannya, apa LKD-nya itu RT, apa RW, atau posyandu yang mewakili kelompoknya baik secara keterwakilan secara teritorial maupun keterwakilan secara fungsional. Seperti PKK itu kan kepentingan keluarga, itu kan fungsional juga. Jadi, makanya sebagai wadah partisipasi masyarakat. Kalimat kerennya ya sebagai representatif. Representatif dari keterwakilan rakyat melalui LKD. Nah, sebagai mitra pemerintahan desa, seperti kayak BPD tadi, itu sebagai mitra pemerintahan desa. Mitra pemerintahan desa, itu ya kalau mitra itu konso Mas. Mas Budi bisnis punya mitra mana?
Kalau kayak stakeholder, kalau di pemerintah stakeholder, tapi lebih nyaman itu mitra pemerintah desa. Lebih Ya, hubungan yang keluarga. ya lebih familiar, itu mitra. Pemerintahan desa berarti kepala desa dan perangkat desa. Makanya itu mitra. Jadi mitra itu berarti teman, konco, tempat rembugan, bukan musuh, bukan pesaing gitu ini. Lah orang-orang kita itu ya tidak banyak sih sebenarnya. Kebanyakan kalau sudah jadi pemimpin sepertinya seolah-olah keputusan ada di tangan saya itu. Itu sebenarnya kurang tepat karena yang namanya pemimpin kepala desa itu kan memimpin rakyat banyak. Jadi sebanyak mungkin ya mitranya banyak. Jadi akan menjadi suatu pendengar yang baik dari kacamata mitra. Kalau kita tidak pernah bermitra, tidak pernah diajak, kita biasanya ya tidak pernah tahu apa yang menjadi keinginan mereka, dan di saat mengambil keputusan itu juga akhirnya salah. Ikut serta dalam perencanaan. Nah ini, dalam perencanaan pun dilibatkan, karena kalau perencanaan dilibatkan, pelaksanaan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Tim pelaksana pembangunan itu kan, itu harus dilibatkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Kenapa harus terlibat di dalam suatu perencanaan, pelaksanaan pengawasan? Itu kalau bahasa Jawa itu ikut andarbeni, apa itu Mas? Andarbeni istilahnya. Ikut rasa memiliki itu loh. Andarbeni. Rasa memiliki. Coba sih kalau perencanaan itu tidak melibatkan dari masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desanya, LKD-nya, kalau ada suatu permasalahan, dia akan bilang, "Loh, dalam perencanaan saja saya tidak dilibatkan kok. Sekarang ada permasalahan baru minta tolong kepada saya." Gitu aja. Ini sebenarnya ada perasaan membangun emosional kalau saya katakan, orang yang ikut berpikir dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan ini akan lebih baik lagi. Bukan menjadi musuh kita. Kalau kita punya niat baik, tidak ada nilai jahat, sebenarnya kita senang. Tapi kalau kita punya pemikiran yang kotor, mereka akan mengganggu, ada segala sesuatu yang dirahasiakan, ya akhirnya tidak jadi mitra, malah akhirnya jadi kucing-kucingan gitu aja. Lah ini jangan sampai, karena mereka adalah mitra. Itu secara normatifnya mereka adalah teman rembukan di pemerintahan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Tapi juga perlu diketahui di LKD ini pengawasan yang ada di tingkat desa itu pengawasan yang bukan secara fungsional, pengawasan pembangunan. Jangan sampai nanti RT, RW, terus lembaga kemasyarakatan itu mengaudit pembangunan desa, itu juga salah kaprah. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang terlihat oleh mata itu. Apakah ini terjadi penyimpangan atau tidak, tapi tidak punya kewenangan untuk mengaudit SPJ pelaksanaan tugas, itu bukan kewenangannya. Karena ada pengawasan fungsional, dalam hal ini adalah inspektorat. Jadi paling kalau pemerintahan desa bisa dikasih masukan terhadapnya hal-hal yang kira-kira dikemungkinkan ada pelanggaran, ya desa dikasih tahu. Kalau desanya tidak kasih tahu, jangan melangkah sendiri. LKD-nya, ya, lembaga kemasyarakatan desanya, tapi bisa melalui pengawas fungsional inspektorat. Jadi seperti itu, pengertian pengawasan ini bukan pengawasan secara fungsional, dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, karena mereka adalah bagian daripada warga desa yang ada di desa tersebut. Ini jenis LKD ya, macam-macam lembaga kemasyarakatan desa yang ada di desa. Yang paling ngetren rukun tetangga. Rukun tetangga. Kenapa rukun tetangga ini menarik? Ini biasanya lebih familiar kalau di daerah perkotaan, desa yang ada di perkotaan, kalau kadusnya malah lebih keren rukun tetangga ya maksudnya. Iya, betul. Karena rukun tetangga ini biasanya lebih sering mengadakan kegiatan pertemuan kemasyarakatan, apakah malam Jumat, apa malam Minggu, ada arisan, ada kegiatan 17-an, terutama itu kan RT itu biasanya ada lomba antar RT. Kalau di desa itu menarik, lomba RT, anak-anak makan kerupuk. Dan itu rutin Pak ya. Rutin, bapak-bapaknya main bola pakai daster. Lomba
nyanyi di RT gitu. Itulah iya lembaga-lembaga kemasyarakatannya seperti itu nggih. Itu RT yang lebih terkenal. Izin-izin ada menempati rumah baru ya biasanya lapor dengan Pak RT. Nanti di saat rapat RT orang baru juga kenalan di RT itu. Mau nikah lagi. Lapor RT. Mas Sudio. Takut istrinya dia. Mas Budi itu kalau bicara itu semangat. Ada indikasi gitu ya. Gimana Mbak? Ya. Setuju nggak itu? Sudah cukup Pak. Sudah cukup. Amin. Mulai insaf. Mikir diri sendiri aja pusing ya Mas Budi. Iya. Sudah luar biasa. Iya. Pak Budi pernah jadi rukun tetangga RT? Enggak Pak, kebetulan pernah dipilih tapi banyak orang yang pilihan calon yang lain tapi kita nggak masuk. Oh, tapi alhamdulillah. Nah ini yang menjadi heran. Kalau pilihan RT malah tidak jadi RT nyembelih kambing. Nah, berarti ya dalam dirinya sebenarnya jadi RT tidak mau apa itu? Kayak menjadi beban sosial. Ya, mungkin butuh waktu yang banyak untuk perlu waktu. Memang pengorbanan sih di rukun tetangga yang dia dapatkan itu kan hampir tidak ada, nilai kemasyarakatannya lebih tinggi sekali. Betul, ya. Yang terkenal itu rukun tetangga, kemudian ada juga rukun warga. Dari gabungan rukun tetangga ini rukun warga. Sebenarnya konsep rukun tetangga, rukun warga ini ya bagus sih menurut saya. Ini konsep awalnya saya juga tidak tahu asal usulnya, tapi yang jelas di situ akan terjamin suatu kekeluargaan, itu keluarga yang baik. Tapi untuk yang ibu-ibu kadang-kadang juga masalah juga itu. kalau ada yang rajin datang, kalau tidak kayak tadi satu masalah. Apalagi yang RT-nya itu orang-orang pintar semua Mas Budi. Kalau diskusi panjang itu kalau diskusi melebihi rapat. Dinamika Pak. Kalau saya di sini di sana memang beda-beda situasi. Beda-beda situasinya ya itu. Memang menarik itu. Kehidupan, tapi kepentingannya adalah untuk kerukunan, kekeluargaan. Yang terkenal kita lembaga kemasyarakatan desa ya terutama rukun tetangga dan rukun warga karena ini setiap desa pasti ada. Kemudian Karang Taruna ini sebagai tempatnya para pemuda berkumpul ya Mas Budi. Ini Karang Taruna. Kemudian pos pelayanan terpadu ini juga Posyandu memberikan layanan kepada anak-anak kita yaitu ya. Di tempatnya Mbak Indah itu ada ya. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat itu KPD-nya juga ada itu ya. Kader ya. LPM. KPD kan kader pembangunan desanya itu ada ya. Itu ada juga terus pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kemasyarakatan keluarga PKK-nya juga ada. Ya minimal rukun-rukun lembaga kemasyarakatan desa ya seperti itu ada RT, ada RW, Karang Taruna, pos pelayanan terpadu, lembaga pemberdayaan masyarakat, Posyandunya, pemberdayaan kemasyarakatan keluarga PKK. Semua itu merupakan suatu wadah partisipasi dari warga masyarakat yang tugasnya sebenarnya ini membantu pemerintahan desa. Ini persyaratan pembentukan LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. 1. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira ini sudah dipatuhi sih Mas Budi. Ya sudah. RT saja kalau ada tamu sudah ditulis bertamu 1 kali 24 jam harap lapor RT. Berarti ini kan antisipasi adanya teroris, adanya kelompok-kelompok yang mungkin akan mengganggu ketenangan RT ini berarti berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira sudah berjalan. Berkedudukan di desa setempat, tidak mungkin RT desa ini berada di RT desa lain itu enggak ada. Jadi berkedudukan di desa setempat, hanya di dusun mana. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat. Nah, ya memang keberadaan RT dan RW ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk menjaga rasa kekeluargaan, keamanan itu. RT ini Mas Budi di portal nggak kalau malam? Kebetulan di rumah saya Ndrace ada portal tapi dibuka Pak Agung. Dibuka ya? Karena beda pendapat. Satu sisi itu boleh ditutup untuk aman, tapi sisi lain karena dia sering pulang malam jadi agak susah lah portalnya bukanya karena gitu. Ya semua sudut pandangnya benar Pak Agung menurut versi masing-masing.
Kalau Mbak Yulia di jalur utama ya rumahnya ya. Tapi memang ya kalau yang hobi malam ya tidak senang di portal. Kalau yang tidurnya gasing senang di portal, biar tidurnya nyenyak nih, cara pandang yang berbeda. Tapi kalau memang di pemerintah, kalau di perumahan rata-rata di portal itu ya. Tempat kita masalahnya banyak sih Pak. Iya. Pintu masuknya banyak, portalnya ya banyak, jadi Iya, susah juga. iya. Jadi kalau itu ya gimana kebutuhan rakyat lokalnya seperti itu ya. Terus yang 4, memiliki kepengurusan tetap nih. Jadi tetap harus ada kepengurusan dari ketua, sekretaris, bendaranya nih. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap. Berarti berada di dalam desanya juga nih. Tidak berafiliasi kepada partai politik. Nah, netral, tapi kebanyakan ya RT didatangi partai politik. Dibantu bantuan biar memilih. Bila memilih datang RT bantu jalan atau bantu pembangunan apa, ya hak-hak mereka ya sebagai orang politik. Tapi secara kepengurusan partai lembaga kemasyarakatan desa itu bukan partai politik, bukan perpanjangan politik, tapi perpanjangan dari masyarakat. Itu aja. Saya garis bawahi, bukan perpanjangan partai politik, tapi perpanjangan dari masyarakat sebagai wadah tempatnya untuk berpartisipasi. Ini persyaratannya. Tugas fungsinya LKD ini secara umum ya, secara umum, tidak satu-satu RT apa, RW apa, terus Posyandu itu apa, PKK itu apa, Karang Taruna apa. Tugas pertama, melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian pemberdayaan berarti melakukan upaya memampukan dan memandirikan masyarakat supaya sejahtera. Jadi LKD itu punya tugas pemberdayaan masyarakat desa. Bukan suatu lembaga yang justru menentang pemerintahan desa. Nah, bukan. RT ini tidak sependapat dengan Pak Kadesnya karena kebijakan seperti itu, bukan. Kalau terjadi perbedaannya didiskusikan karena itu sebagai tempat pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Saya ingatkan kepada sahabat desa, ini terutama Pak Kades, Pak Kadus, ini yang punya wilayah. Dalam kebijakan yang ada di tingkat desa, LKD ini dilibatkan. Jadi nanti minimal tahu tentang kegiatan apa yang dilakukan oleh desa. Jangan sampai LKD itu ditinggal. Karena mungkin pemimpinnya terlalu pintar, akhirnya LKD dianggap tidak terlalu berfungsi. Jangan. Karena mereka punya hak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebenarnya kalau itu aspirasi itu ditampung, pimpinannya sih lebih ringan sih Mas Budi. Tidak terlalu buat suatu konsep, umpamanya di kadus ini atau di RT ini butuh ini. Kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan oleh LKD biasanya lebih real, karena dia akan mendasarkan pada fakta faktual yang ada di kebutuhan lokalnya, di dusun mana, di RT mana, di RW mana, itu malah lebih enak. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, otomatis kalau jalannya rusak, umpamanya dusun ini minta diaspal, itu aja. Aspal bisa dari APBD-nya apa langsung dari rekan-rekan partai politik yang membantu. Ini kan sebagai tempat pelayanan pada masyarakat. Jadi kalau mereka punya keinginan tidak diperhatikan, itu juga menjadi suatu masalah. Jangan sampai keberadaan LKD ini karena di saat event politik pilkadanya tidak mendukung, akhirnya tidak diperhatikan. Nah, ini kan sering. Oh, Duku ini dulu waktu masuk pemilihan kepala desa, Duku ini jarang yang mendukung saya, kebijakannya ini tidak dikasih sama sekali, gitu aja. Ya dikasih gitu aja, meskipun prioritas Pak Kades ya karena yang menang dulu mana ya diprioritaskan, itu aja. Tapi yang tidak sama mendukung bukan berarti tidak dipikirkan, tetap dipikirkan karena itu sebagai warganya panjenengan, ini aja. Dirangkul bareng lah karena sudah jadi pemimpin yang ada di desa. Milik semuanya. Dalam melaksanakan tugas, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintahan desa. Jadi wajar saja kalau lembaga-lembaga tadi mengusulkan program kegiatan apa yang perlu dilaksanakan di tingkat desa sesuai dengan kebutuhan lokal mereka, itu aja. Kemudian tugas fungsi LKD, fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi penyaluran aspirasi masyarakat yang melalui LKD, lembaga kemasyarakatan desa itu bukan hanya pengurusnya saja Mas Budi, tapi melalui rembuk juga di LKD-nya itu.
Jadi hasil rumusan LKD maunya RT ini, RW ini berdasarkan rapat tanggal ini mengusulkan kegiatan apa kepada desa. Bukan hanya pengurusnya saja, selera pengurusnya saja, tapi pengurusnya dari masyarakat. Menanamkan dan merasa persatuan dan kesatuan masyarakat nih. Itu yang tadi saya sampaikan nih, karena di tingkat RT-nya banyak orang pintar mencari keputusan, itu terlalu ramai dalam perdebatan. Akhirnya malah bukan merasa persatuan dan kesatuan masyarakat, malah akhirnya dari tempat marah gitu. RT dibentukkan untuk kekeluargaan kan, untuk kekeluargaan situasi aman, hidup lebih damai. Tapi dengan keberadaan RT karena diskusi malah akhirnya terjadi suatu konflik. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat desa. Ini otomatis kualitas pelayanan. Contoh kayak penanganan untuk pengamanan wilayah. Ada orang luar yang mencurigakan kalau tidak ada laporan dari tingkat bawah RT umpamanya, itu kan desa juga tidak tahu. Padahal orang-orang tersebut membayangkan kepentingan negara itu, makanya harus segera lapor 1x24 jam. Menyusun rencana dan melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. Artinya itu tadi rakyat dilibatkan dalam berpendapat, dalam usulan yang terwadai dalam LKD, kemudian LKD masuk desa, itu aja. Menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat. Jadi LKD juga harus bagaimana warga yang ada di lokasinya itu bisa mampu swadaya dan gotong royong, menggerakkan prakarsa. Jadi tidak terus menerus minta bantuan-bantuan kepada pemerintahan desa, karena penganggaran di pemerintahan desa itu juga sumbernya kan terbatas sih Mas Budi. Nah, bagaimana menggerakkan, contohnya di situ ada orang yang lebih mampu, lebih beruntung ya diminta partisipasinya lebih tinggi kayak saat itu hari 17-an kan biasanya itu donatur maksudnya. Donatur ya. Donatur biasanya kan donaturnya terkenal itu. Itu orang gampang ngasih uang donaturnya, sudah kaya, sedekahnya banyak untuk syukuran di 17-an itu kan enak itu. Jadi makan prakarsa, mengembangkan swadaya. Dan swadaya gotong royong masyarakat yang dibangun sekarang karena kita sudah masuk zaman yang sudah berbeda. Bisa juga mungkin dia orang sibuk, ya bentuk gotong royongnya bantu uangnya lebih banyak, ya tidak harus tidak harus dalam bentuk tenaga. Swadayanya kan gitu. Kalau dulu masih rata-rata penghasilannya rendah ya mungkin lebih banyak ke tenaga. Kalau sekarang kan orang yang sudah sibuk itu kan bantunya banyak, nanti siapa yang garap itu kan tidak menjadi suatu permasalahan. Menyesuaikan potensinya. Kalau di tempat kami biasanya yang bergerak ya anak-anak muda, ngecati jalan, masangi lampu, buat kegiatan itu diserahkan anak-anak muda. Yang tua tinggal melihat, tinggal membina, ngasih donaturnya itu sistem pengkaderan. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ini kalau bisa ini upaya-upaya bagaimana meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui LKD, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya kalau kita sering diskusi di tingkat di LKD ya orang yang sering kumpul dengan orang yang tidak pernah kumpul dengan orang lain, biasanya pemikirannya ya lebih berbeda. Kalau sering kumpul, sering diskusi, biasanya lebih maju lagi gitu aja. Jadi memang ada fungsi-fungsinya, minimal seperti itu. Kemudian tugas RT dan RW ini lebih spesifik. Ya, ini karena ini lembaga kemasyarakatan desa ini yang paling menarik kan RT dan RW itu aja. RT RW, apalagi sekarang sudah ada paguyubannya. Paguyuban. PPRT itu sebagai wadah tempat pembinaan. Yang pertama membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan. Jadi RT RW itu bukan organisasi pemerintahan ya, saya sampaikan. Bukan organisasi pemerintahan, tapi organisasi lembaga kemasyarakatan desa, tapi membantu dalam bidang pemerintahan. Harus dibedakan itu. Jadi RT RW itu bukan organisasi desa ya, bukan organisasi desa secara struktural, tapi sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang membantu pemerintahan desa. Jelas gak ini Budi? Mas Budi? Yang membantu. Jadi bukan bagian daripada SOT desa seperti Kadus. Kalau Kadus itu masuk organisasi pemerintahan desa,
Tapi kalau RT bukan, tapi lembaga kemasyarakatan yang membantu pada pemerintahan desa dalam bidang pelayanan pemerintahan. Kalau sekarang izin-izin masih lewat RT kan masih ada ya Mas? Pengantar dari RT itu juga ada, masih, berarti keberadaannya masih ada. Membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan. Karena yang namanya tingkat RT biasanya lebih tahu tentang apa yang ada di wilayahnya. Makanya kayak kependudukan, perizinan, tamu, arus lalu lintas yang ada di RT ini kan Pak RT-nya lebih tahu. Tetapi mudah-mudahan tidak ada laporan orang yang disimpan dalam RT itu. Kalau di perumahan gitu, kok ini orang sering datang ke situ, ternyata siapa dia? Ya, yang tahu Pak RT-nya biasanya. Tahu Pak RT-nya, iya. Kita lanjut lagi ya. Tugas PKK ini, tadi PKK ini, membantu kepala desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. PKK juga ini di tingkat kabupaten ada tim penggerak PKK-nya, kabupaten, kalau di kabupaten diketuai oleh pembinanya oleh Ibu Bupati, kalau di kecamatan oleh Bu Camat, kalau di desa oleh Ibu Kepala Desanya. Jadi membantu kepala desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Ini memang orang-orang yang bergabung dalam PK ini orang-orang luar biasa. Dia bekerja tanpa honor, tanpa uang, tapi selalu memberdayakan kesejahteraan keluarga. Sibuk. Ya sibuk, ini orang-orang sibuk. Bukan orang yang menyibukkan diri Mas Budi. Ya memang kalau kerja-kerja sing sibuk orang ada duitnya, orang itu kan biasanya nggak mau juga sih. Biasanya nggak mau. Tapi kalau punya niat tulus untuk membantu kemaslahatan, saya kira ini orang-orang yang banyak beramal. Kemudian tugas Karang Taruna, membantu kepala desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Ya memang generasi muda sekarang adalah generasi milenial. Guru kita banyak ke Mbah Google. Iya. Ya, tapi kalau terlalu banyak Mbah Google kadang-kadang malah lingkungan antara generasi muda satu RT saja tidak kenal. Ya, nah, ya. Mendekatkan yang jauh. Gitu. Ya betul, mendekatkan. Luar biasa ini Mas Yudi. Oh, mendekatkan yang jauh. Orang kan dekatan gini kalau udah main HP kan jadi menjauhkan yang dekat, tapi mendekatkan yang jauh. Dan ini katanya sama yang betul, iya. Betul Mas Budi, ini saya sering melihat orang rapat dudukan bareng itu main HP sendiri. Ya. Saya pernah makan mie itu dengan istri, memperhatikan bapak sama ibu sudah sama sepuhnya duduk bareng, ternyata sama-sama main HP sendiri-sendiri. Ini saya bingung. Padahal ingin makan mie bareng, duduk, saya kira kan sambil tawa sama canda, ternyata enggak, sibuk main HP sendiri-sendiri. Ternyata juga sudah tidak masuk kalangan muda juga. Ini semua kalangan juga kan. Sama. Efek negatif salah satunya. Iya, efek negatif aja. Lebih bermain dengan HP-nya daripada istri atau suaminya. Malah lihat statusnya orang lain. Melihat ngintip. Kalau saya senang ngintip, tidak berkomentar. Lihat statusnya. Ya. Kalau buat komentar malah bingung mau komentar apa, itu aja. Iya. Ya. Pengurus LKD nih, Lembaga Kemasyarakatan Desa ini terdiri dari ketua, sekretaris, bendara, bidang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak dibatasi, minimal ada ketua, sekretaris, bendara, bidang sesuai dengan kebutuhan yang dianggap penting di tingkat lokal. Ini. Kemudian masa jabatan. Ini masa jabatan RT berarti 5 tahun ini ya. Masa jabatan RT 5 tahun sejak ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Nah, ini kadang-kadang mencari kriteria ini agak sulit itu aja ya. Ada yang mau, ada yang disenangi warga, kalau bisa selamanya jadi ketua RT ya. Yang sudah begitu. Nanti pas ada pemilihan, ini yang dipilih bapaknya, ibunya datang. Ibunya nggak mau jadi ketua RT, ini bubar lagi. Akhirnya balik lagi yang lama lagi. Itu pernah terjadi di tempat kita. Oh gitu. Itu yang rame ibunya datang ke rapat pemilihan RT. Langsung nggak mau gitu. Instruksi, suami tidak boleh jadi ketua RT. Berarti kembali lagi RT. Ibunya kurang kasih sayang. Apalagi nanti jadi ketua RT, tidak pernah diperhatikan lagi. Ya, tapi ini secara aturan hukum jabatannya 5 tahun,
dan ditetapkan dan dapat menjabat paling 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ini kaya aturan-aturan jabatan yang sangat luar biasa sekali itu. Ya, tapi ini aturan normatifnya ya, faktualnya gimana saya sendiri kurang begitu tahu yang di lapangan. Tapi kalau di lapangan nggak ada ketentuan ini ya diindahkan kan, tidak diindahkan kan. Iya. Kalau di Jakarta kan mungkin jangka waktu seperti itu senang karena dia punya gajinya tinggi, Pak. Gaji aja. Temen pernah cerita orang Jakarta itu gajinya tinggi jutaan untuk sebagai ketua RT di sana. Jadi jangka waktu segitu kan bisa dihitung, ini pendapatannya lumayan gitu. Kalau di sini malah kalau jadi ketua RT ingin menghindar ya. Mas Budi malah promosinya jangan pilih saya. Ya, jangan pilih saya. Dan setelah tidak jadi ternyata malah motong kambing. Ada itu, aduh ini gimana ini. Tapi mungkin kalau daerah lain yang sudah punya penghasilan mungkin akan menjadi suatu incaran gitu. Pembentukan LKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Jadi kepala desa punya otorisasi dalam membuat keputusan kepala desa tentang LKD. Jadi yang membuat LKD itu dengan keputusan kepala desa. Gitu. Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya. Nah ini perlu dibawahi, dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. Ini biasanya kalau di tingkat desa kalau yang rajin ya biasanya ditunjuk terus. Iya, sana sini, Pak. Salah sini, jadi di sini masuk pengurus ini padahal orangnya ya sama ini aja. Ini ya fakta faktual, tapi yang jelas tidak boleh masuk dalam salah satu partai politik. Sumber pendanaan LKD, ini sumbernya dari mana? Kalau RT RW ini melalui alokasi dana desa dengan pemberian insentif operasional RT dan RW. Ini di Kabupaten Batang sudah berjalan. Kemudian PKK Karang Taruna, Posyandu dan LPM dibiayai dari dana bagi hasil pajak dan dana desa. Ini di Kabupaten Batang juga sudah berjalan. Jadi sumber pendananya bisa melalui sumber dana yang resmi. Itu. Saya kira itu. Ini pengetahuan bagi kita tentang lembaga kemasyarakatan, karena sebagian daripada kita itu banyak yang belum tahu masa jabatan RT itu sampai berapa tahun. Kadang-kadang ada yang selamanya. Iya, padahal itu 5 tahun. Ya. Dan dengan keputusan kepala desa. Maksimal 2 kali, berturut-turut atau tidak berturut-turut. Tidak berturut-turut ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan pada Mas Budi. Terima kasih Pak Agung atas paparan materi mengenai LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2018. Nanti sahabat desa bisa melihat secara detail, bisa di Google, nanti dicari Permendagri 18 2018 PDF. Nah, itu nanti dijelaskan secara detail dasar hukumnya, jenis-jenis LKD-nya. Tadi kita sampaikan Pak Agung, kemudian tugas pokok dan fungsi seperti apa. Sebagai pengetahuan kita sebagai sahabat desa yang mungkin yang melihat di acara ini, panjenengan sudah menjadi bagian dari LKD tersebut. Terima kasih atensi dari sahabat desa sudah mengikuti awal sampai paripurna acara hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.